Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Indriani. Saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mujahadah nafs. Mari sama-sama kita lihat materi yang satu ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bertemakan mujahadah an-nafs, atau yang artinya melawan hawa nafsu. Baik, sebelum kita memasuki materi, mari sama-sama kita baca kajian Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Ayat ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan, yakni tentang kontrol diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Shadaqallahul azim. Mudah kan? Teman-teman kalau masih belum paham, bisa dilihat lagi handphonenya, diulang lagi, atau dibaca lagi ya di buku yang sudah teman-teman pegang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kajian yang pertama, kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yakni idgham bigunah. Idgham bigunah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf gunah, yaitu ada huruf mim, nun, dan waw, dan juga ya. Pada bacaan kali ini nun mati bertemu dengan huruf waw. Kita baca yuk. Malakum min walayatihim. Malakum min walayatihim. Nah, di situ dibaca dengung ya. Mudah kan? Yuk sama-sama diulangi lagi. Melanjut ke bacaan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu ikhfa. Ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf sya. Kita sama-sama baca yuk. Mil syai'in. Yang selanjutnya adalah iklab. Iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan membalikkan atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi bunyi huruf mim dengan dipanjangkan selama 2 ketukan. Mari sama-sama kita baca. Qaumim bainakum. Mudah kan? Yang selanjutnya lagi adalah idgham mutamatsilain, yakni adalah apabila huruf mim sukun dengan huruf mim bertemu, didengungkan sebanyak 2 ketukan.
Kemudian pada ketukan ketiga melanjutkan huruf di depannya. Mari sama-sama kita coba. Wa bainahum mitsaq. Wa bainahum mitsaq. Mudah kan? Kajian tajwid yang terakhir adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah mad yang berada di akhir ayat, dibaca 2, 4 sampai dengan 6 harokat. Mari sama-sama kita baca. Basir, basir. Nah, teman-teman tinggal pilih harokat yang kalian. Mari sama-sama kita baca terjemah dari surat Al-Anfal ayat 72. Asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya ayat dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 adalah sebagai penjelas bahwa antara mukmin dan kafir itu tidak saling mewarisi. Ada juga dalil yang menjelaskan bahwasannya warisan itu diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan dan juga agama. Sesuai dengan kisah Nabi yang mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Pada saat itu mereka bukanlah satu keluarga, namun mereka memiliki ikatan satu agama. Dan ayat ini menjadi dalil dasar bahwasannya warisan itu bisa diberikan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan dan satu agama. Isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Anfal yang pertama adalah jalinan kasih dan sayang yang senantiasa melindungi bukan hanya berkorban harta namun jiwa maupun raga. Kasih sayang di dalam Islam bukan hanya sekadar harta saja, melainkan jiwa dan juga raga. Ini tercermin pada kisah ketika perang Uhud, yakni ketika kaum Ansor dan kaum Muhajirin sama-sama saling berkorban dan berjuang. Kaum muslimin ibaratkan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota yang lain semuanya akan sakit. Pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah pengorbanan yang dilakukan secara sempurna. Isi kandungan yang kedua adalah kontrol diri. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa kontrol diri, yaitu tidak saling berdebat, tidak saling berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Sikap ini tergambar pada Quran surat Al-Anfal ayat 73, yang bisa mengakibatkan kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan para musuh-musuhnya. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam segala hal, apalagi dalam hal untuk menolong agama Allah. Walaupun semakin lama tantangannya luar biasa semakin berat, tapi kita harus bersungguh-sungguh ya dalam berjuang. Bukan hanya saja melalui jiwa, tapi juga melalui harta. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen, artinya tekad yang kuat. Itu hal yang sangat penting ya untuk kita meraih kesuksesan. Dan tak lupa adalah ikhtiar. Ikhtiar itu dilakukan bukan hanya saja ikhtiar perilaku, melainkan juga ikhtiar doa. Jadi ada dua ikhtiar yang senantiasa harus kita maksimalkan. Yang selanjutnya adalah kekompakan. Kita harus memiliki rasa kompak, yakni rasa kebersamaan dalam suka dan duka untuk meraih kesuksesan bersama. Dan isi kandungan yang terakhir adalah hijrah. Kita harus senantiasa memiliki tekad untuk berhijrah. Bukan hanya makna fisiknya saja, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu benar-benar bertekad agar kita bisa merubah semua pola hidup kita atau lifestyle kita. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang dulunya lemah menjadi bersemangat, yang miskin menjadi kaya. Yang tidak memiliki cita-cita, kita harus memiliki asa dan cita-cita. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita pelajari materi tentang mujahadah nafs. Semoga teman-teman semua paham ya dan mengerti materi yang sudah disampaikan. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.